Halo bosan guys, selamat datang di episode 4 Siniar. Masih bersama saya Arya dan kita kedatangan tamu kali ini. Kita bersama Galon Aqua. Tring. Ya, oh iya, padahal sudah sampai episode 4 tapi belum dijelasin kenapa namanya konten ini namanya Siniar. Jadi Siniar itu kan kalau katanya sih artinya Siniar itu tuh kayak bahasa Indonesianya dari podcast. Nah, podcast tuh kan kayak banyak kan ngobrol-ngobrol gitu atau konten yang lama gitu bisa ditontonin sambil nyapu, sambil ngapain gitu kan, sambil dengerin. Nah, ini juga termasuk konten yang kayak gitu, makanya namanya Siniar. Nah, tapi kenapa namanya Siniar? Karena ini tuh ceritanya tuh kayak tamunya tuh kayak ngajakin ngobrol tuh, manggil gitu, kayak ngajakin ngobrolnya tuh kayak sini ya, siniar, sini ya, ngobrol. Nah, harusnya sini ya kan, tapi karena kalau pakai siniar sesuai artinya tuh kayak siniar gitu ya, gitulah pokoknya gitu. Ya, selamat datang di Siniar episode 4. Kita bersama tamu kita kali ini adalah Galon Aqua ya. Kita ngobrol bersama Galon Aqua. Galon Aqua, apa kabar? Oh ya, ya baik. Galon Aqua memang selalu baik, sering ya tiap minggu gitu ya, tiap minggu. Sorry sebentar, panas tuh ya, ini pakai kipas angin, AC-nya mati guys. Jadi Galon Aqua, katanya Galon Aqua gimana? Galon Aqua kesehariannya ya memang Galon Aqua tiap minggu itu dia sering mondar mandir ke tempat pengisian air ya, jadi memang sibuk, kadang-kadang di tempat air, kadang-kadang di dispenser gitu kesehariannya Aqua gitu. Dengar-dengar Aqua ini zodiaknya Aquarius ya. Ya, kalau Aquarius itu kebetulan memang sifatnya tuh suka menyelesaikan masalah sendiri, terus perasa gitu. Tapi dengar-dengar juga zodiak Aquarius itu gak cocok sama Lemonarius, sama Neslerius, sama Squadesrius, kayak gitu-gitu. Mereka gak cocok gitu, Aquariusnya gak Aqua ya, kayak gitu. Apalagi pertanyaan template soal kayak konten ngobrol-ngobrol gini apa ya? Kesibukannya tadi sudah ya. Gimana ya? Apalagi mungkin ada yang mau diceritain Galon Aqua tentang masalah hidup kah atau masalah percintaan gitu. Soalnya dengar gitu kalau jadi Galon Aqua itu berat gitu. Nggak bisa sembarang galon bisa jadi Galon Aqua. Boleh diceritain nggak kenapa Galon Aqua itu kerjaan yang berat gitu? Kita santai aja di sini, nggak usah tegang gitu Galon Aqua ya. Kita ngobrol walaupun ditonton jutaan penonton ya, tapi tetap santai aja kita ngobrol ya. Oh gitu. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa mendengar, memang karena mungkin teman-teman nggak bisa mendengar ya di video ini apa yang dikatakan Galon Aqua ya, karena memang nggak ada suaranya. Jadi memang saya ngarang-ngarang sendiri soal Galon Aqua ini. Jadi kenapa Galon Aqua itu berat gitu? Jadi Galon Aqua berat ya karena memang berat gitu, diangkatnya berat, bukan karena Galon Aqua tuh, untuk jadi Galon Aqua itu nggak bisa sembarangan. Nggak semua galon bisa jadi Galon Aqua. Kenapa? Karena nggak kelihatan gitu di video, harus lurus gitu ya, gini kali ya. Iya, biar kayak sandaran sama Galon Aqua gitu ya. Jadi untuk jadi Galon Aqua sendiri tuh gimana tuh? Oh ya, jadi kayak karena Aqua itu memperhatikan betul tentang detail-detail gitu ya. Jadi harus ada kayak katanya ada tandanya gitu di bawah gitu, tanda lahir. Kayak di sini dia tuh beda gitu guys. Kalau Aqua sebenarnya sama sih kayaknya, tapi ya gitu lah. Pokoknya Galon Aqua tuh jadi Galon Aqua tuh berat gitu. Sehariannya juga di tempatnya tuh kayak dulu waktu dia masih magang gitu jadi Galon Aqua, dia tuh kayak penuh perjuangan gitu katanya. Sering dihina tetangga, terus dihujat tetangga. Citu-citu kok mau jadi Galon Aqua gitu katanya. Itu tuh memang berat gitu dari pengalamannya Galon Aquanya. Terus karena memang untuk jadi Galon Aqua tuh memang berat gitu. Jadi
tetangga-tetangga tuh kayak nggak siap gitu kalau ada orang yang pengen jadi ini tuh kayak kalian pengen cita-cita jadi misalnya jadi gamers gitu kali ya, gamers e-sport gitu. Terus ya tetangga tuh kayak nggak mungkin lah dia jadi games e-sport, soalnya perbandingannya berapa banding berapa, kayak gitu juga kalau jadi galon aqua gitu. Kayak ya berat banget gitu, penuh dengan lika-liku kehidupannya. Terus ya gitulah soal menjadi galon aqua. eh Apalagi yang kalian pengen tahu tentang apa lagi nih tentang galon aqua, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kita bakal buatin wawancara galon aqua episode kedua nanti, tapi untuk sementara ini mungkin pertanyaannya oh ya, masa kecilnya galon aqua ini gimana? Oh iya, jadi ternyata sebelum jadi galon aqua itu, sebelum magang juga jadi galon aqua, dia itu harus jadi botol aqua. Bukan, ya botol aqua dulu. Dan yang paling awalnya tuh jadi gelas aqua. Dan memang jadi gelas aqua itu berat banget karena banyak yang gugur selama jadi gelas aqua. Belum sempat jadi botol aqua tapi sudah gugur waktu jadi gelas aqua. Kenapa? Karena itu sering dimainin anak-anak yang kayak sudah misalnya aquanya sudah habis gitu kan. Terus aquanya juga diminumnya dari bawah lah gitu kan. Terus ditaruh di tanah, terus diinjek, terus meledak gitu, kayak gitu-gitu. Itu sudah nggak terselamatkan karirnya menuju galon aqua. Jadi buat teman-teman di sini yang masih sering ngeledakin gelas aqua lewat injak, dilompatin gitu-gitu, jangan ya. Semua orang punya cita-cita dan salah satunya banyak dari gelas aqua itu bercita-cita pengen jadi galon aqua. Dan juga tuh untuk teman-teman yang suka naruh gelas aquanya di ban sepedanya biar kelihatan kayak motor cross tuh jangan ya. Itu kasihan gelas aquanya gitu, siapa tahu pengen punya cita-cita jadi galon aqua, jadi nggak sampai karirnya ke sana. Jadi tolong ya teman-teman, tolonglah simpatinya ke gelas aqua ya. Jadi kayak gitu ceritanya dulu, kayak mana waktu galon aqua masih belajar di akademi gelas aqua. Oh ya, ya jadi guys, kalau waktu itu si galon aqua ini, dia tuh waktu jadi gelas aqua itu dia adalah gelas aqua selamatan. Jadi malam gitu yang minum juga bapak-bapak, jadi gak banyak, nggak sempet dibuat injak-injak atau dijadikan itu sound effect motor cross itu. Jadi dia selamat gitu waktu jadi gelas aqua. Jadi karirnya tuh mulus selama di gelas aqua. Dia juga denger galon aqua yang ini dulu waktu masih jadi gelas aqua dia adalah lulusan terbaik, dia cum laude ya, langsung dia lulusnya gitu cepat. Betul juga katanya beruntung karena dia adalah gelas aqua di acara selamatan gitu. Terus waktu jadi botol aqua gimana galon aqua? Oh ya, jadi selama jadi galon aqua ini persaingannya ketat. Dia bukan cuma persaingan antar galon aqua ya, ya dia juga bersaing sama botol-botol yang mineral, terus botol Squades gitu-gitu. Memang ya seleksinya berat banget buat jadi galon aqua ya. Terus denger juga gimana lagi? Oh, kalau kesannya kalau jadi botol aqua itu kebanyakan para peminum bukan maksudnya ya. Iya sih, yang minum botol aquanya itu nggak buang sampahnya pada tempatnya gitu, nggak di tempat sampah yang cocok untuk botol aqua. Jadi sembarangan aja kan, tempat sampah itu kan beda-beda ya guys. Jadi tolonglah dimasukin ke tempat sampah yang tepat supaya karir botol aquanya itu tetap lanjut. Gimana ceritanya? Ya memang ya, karir memang kalau si galon aqua ini memang dia karir cukup cemerlang ya. Jadi sering terselamatkan gitu, nggak sempat. Kadang juga ada botol aqua tuh yang dijadikan tempat bensin gitu, dia jual bensin. Itu karirnya, dia punya karir yang lain gitu. Itu kayak misalnya satu fakultas ternyata prodi yang diinginkan beda sama yang akhirnya dapat prodi apa. Nah itu tuh kadang botol aqua tuh juga kayak gitu, kadang ada yang jadi tempat bensin, ada yang juga kadang digunain lagi taruh kulkas. Itu jadi nggak sempat jadi galon aqua. Tapi mungkin ada yang botol aqua yang memang cita-citanya seperti itu ya, pengen jadi botol di dalam kulkas atau pengen jadi botol bensin gitu ya. Itu nggak apa-apa sih. Juga kadang-kadang ada yang jadi botol prakarya, itu juga cita-cita yang mulia ya bagi botol aqua. Jadi botol kayak pot tanaman gitu-gitu buat di SD, terus diwarna-warnain, itu juga mungkin
bagian dari bagi botol aqua itu kayak kesenangan tersendiri gitu, kayak mungkin ya kita bisa menghargai cita-cita mulia dari masing-masing botol gitu masih. Terus gimana, ada cerita lagi nggak soal botol-botol aqua? Oh ya, beberapa ternyata untuk botol-botol di selain aqua itu banyak yang em, udah mulai langka gitu ya peredarannya di muka bumi ini, karena beberapa juga ya kurang kurang dapat atensi dari orang-orang yang suka minum air mineral gitu. Kayak misalnya ada tuh dulu air minum juga, air mineral yang botolnya oranye tuh sudah jarang kita lihat juga kan. Ya mungkin itu juga tergerus oleh perkembangan zaman modern ini ya. Terutama juga ini sudah masuk ke dunia metaverse gitu. Bukan cuma 4.0 atau 5.0 lagi. Sekarang kita sudah masuk ke dunia metaverse dan NFT gitu. Jadi ya untuk botol-botol yang nggak siap dengan perkembangan zaman, masih sifatnya masih apa namanya tuh, kalau ya kalau konservatif tapi kayak kolot gitu ya, kolot, mungkin bakal ketinggalan zaman dan hilang gitu di zaman-zaman berikutnya nanti untuk kayak botol-botol kayak gitu. Dan terutama juga botol-botol yang kayak aqua gini mulai tersaingi sama botol-botol kayak Tupperware yang sering digunakan lagi gitu, yang punya prestige gitu gitu. Kayak kalau punya ini keren gitu, kayak pakai botol Tupperware atau botol kayak Starbucks gitu-gitu. Botol aqua mulai tersaingi, walaupun secara harga gitu botol aqua masih masih bisa affordable gitu nggak sih buat orang-orang minum lagi gitu. Tapi ya memang untuk secara jadi botol aqua kan memang karena dari jadi gelas aqua aja tuh persaingannya ketat gitu, gimana mau jadi botol aqua. Makanya botol aqua itu harganya lebih mahal daripada botol-botol lain yang sejenis air mineral gitu. Terus gimana lagi soal hmm, hmm oh iya iya, jadi botol aqua ini dulu juga punya keluarga gitu ya dulunya, dan dia ini dididik cukup bagus ya teman-teman. Dari kecil waktu masih jadi akuarium ya. Iya, jadi ternyata si galon aqua ini bapaknya adalah akuarium. Dia tuh walaupun bukan menampung air mineral tapi menampung air, tapi juga bisa menampung bersama ikan-ikannya gitu. Kayak ini tuh mungkin ya nggak semua aqua itu punya cita-cita yang pengen jadi galon aqua nggak sih. Kalau galon aqua ini memang kan cita-cita dari kecil pengen jadi galon aqua, tapi bapaknya sendiri itu dia adalah seorang bukan seorang sih nyebutnya gimana ya, pokoknya akuarium ya, pokoknya bapaknya itu adalah akuarium gitu. Jadi kayak ya itu juga cita-cita yang mulia gitu untuk sebuah aqua. Dan bapaknya itu dulu jadi tuh dia adalah akuarium ikan hiu ya nggak sih. Ya jadi dia itu ya garang banget lah bapaknya, bisa nahan hiu gitu, menjaga orang-orang dari digigit hiu. Siapa gitu yang mau digigit hiu ya gitu. Uh, Terus kalau ibunya gimana nih? Tadi kan bapaknya akuarium, kita mungkin tanya gitu ke aku. Kalau ibunya gimana? Oh ternyata ibu dari si galon aqua ini adalah aku aja nggak tahu gitu. Oh iya, ibunya gimana ya menyebutnya, kayaknya ibunya dia juga nggak mau ceritain gitu karena menurutnya dia itu adalah masa lalu gitu ya, nggak perlu diceritain, nggak apa-apa ya, gimana ya gitu ke tentang ya gitulah pokoknya si aqua galon aqua ini soal keluarganya gitu. Tapi tetap support ya, semangat ya walaupun hidup ini memang berat gitu. Mungkin terakhir deh kita mau tanya soal apa gitu, closing statement buat teman-teman Monsen guys yang nonton ini dari galon aqua gimana ya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman seperti yang sudah dibilang tadi ya, kata galon aqua ini ya tolong waktu dihargai gitu, waktu selama jadi gelas aqua, waktu masih jadi botol aqua gitu-gitu memang harus ya dipilah-pilah, jangan dibuang sembarangan, jangan dimainin buat diinjek-injek. Kalau mau dibuat kreatif-kreatif gitu nggak apa-apa, kayak misalnya prakarya gitu kayak botol aqua di apa-apain di cat-cat gitu. Karena memang beberapa botol aqua tuh banyak yang punya cita-cita
pengen menjadi botol prakarya gitu-gitu nggak apa-apa. Terus juga jangan dibuang sembarangan itu karena menyebabkan banjir gitu, dan beberapa mungkin dari satu botol aqua membuat mampet satu paret gitu kan, tapi dari banjir itu nanti galon-galon aqua yang sudah senang jadi galon aqua tuh terseret arus gitu-gitu terus hilang dan tidak sempat menggapai cita-citanya menjadi galon aqua gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton tolong diperhatikan lagi kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi soal galon aqua bisa tanya di episode selanjutnya. Kita nanti mungkin ketemu lagi di sini yang wawancarain galon aqua gitu. Oke, terima kasih sudah menonton Sini episode 4 bersama galon aqua kali ini. Sampai ketemu lagi di Sini episode selanjutnya. Bye.